Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Luar biasa, keras semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, itu yang kita harapkan, seperti itu ya. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa kita? Si Elsa. Mari kita berdoa. Allah berdoa pada nama Yesus Kristus, puji syukur kepada atas kami. Dan Bapa, pada hari ini kami mulai belajar kemarin, kiranya Bapa memberkati Bapa. Ya Bapa, dosa kami yang banyak sehingga tersengaja kami berdoa kami. Dan harapan ini hanya berharap Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Elsa yang membawakan doa kita ya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dari awal sampai akhir dari pembelajaran kita nanti. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, saya cek dulu kehadiran kita. Ada yang absen? Hadir semua? Ya, terima kasih. Kemarin ada yang absen sebelum ini ya. Siapa? Si Pandi, mungkin sakit dia. Tapi sekarang saya lihat dia sudah hadir, seperti itu ya. Iya. Hal biasa yang kita lakukan sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buatkan peraturan dalam pembelajaran kita. Kita buatkan dia melalui sticky note. Saya bagikan ini untuk per kelompok 3 orang. Tuliskan, lalu nanti bacakan, baru ditempel di papan tulis. Ini 3. Buatkan apa peraturan kita seperti biasa yang kita lakukan. Ayo bawa kemari apa? Joseph, bacakan. Lalu menjaga kebersihan ya, tempelkan di situ. Ayo si Vivian. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berbicara ketika sudah mulai pembelajaran ya, tempelkan di situ. Ayo maju. Jangan berisik ya, tempel. Lanjut. Sikap sopan santun ya, tempelkan. Apa? Jangan ribut, tempel. Jangan ribut. Ya, terus. Tidak bisa keluar masuk dalam ruangan. Ya, penyamu. Jangan ribut ya. Sama lagi. Ya. Tidak boleh bicara. Iya, jadi sudah kita terapkan beberapa peraturan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat jam pelajaran dimulai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ribut. Harus bersikap sopan santun. Terus di sini ada dibuatkan jangan keluar masuk selama pembelajaran berlangsung. Tidak boleh bicara, ini sama. Jangan bercakap kotor. Jadi itu untuk peraturan kita. Jadi hindari hal-hal yang negatif. Jadi ini nanti ya, ketika kamu keluar masuk maka kamu tidak bisa lagi masuk. Ketika kamu ribut, keluarkan seperti itu. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Cerita apa? Iya, tetapi cerita inspiratif. Yang berjudul apa kemarin itu? Apa? Bocorannya? Pohon pengetahuan. Apa itu? Di pohon pengetahuan, kesimpulan yang kamu dapat apa? Apa itu? Kesimpulan yang kamu dapat di pohon pengetahuan itu apa? Yang lain? Apa? Yang lain? Yang lain? Apa? Bacakan
Kemarin kan tugas kelompok kami belum kalian masih bisa. Jadi yang kita ulas kemarin itu masih di judul teks cerita inspiratif, seperti itu ya. Itu yang masih kita bahas. Sekarang saya mengingatkan kembali, ada beberapa teks struktur yang terdapat di dalam cerita inspiratif. Yang pertama apa? Apa? Si Pipian. Satu, orientasi. Apa itu orientasi? Tahapan untuk mengenalkan, tahapan pengenalan dari sebuah cerita. Yang kedua, siapa yang bisa? Rangkaian peristiwa. Artinya apa di situ? Tentang terjadinya peristiwa hingga penciptaan. Iya, tentang terjadinya peristiwa. Mulai di sini muncul apa? Sudah mulai dia muncul permasalahan. Ini sekitar ada 5 ini. Yang ketiga, ada komplikasi. Siapa yang mengetahui apa itu komplikasi? Apa itu Christian? Bagian soalnya agak dikuatkan. Bagian yang menyajikan peristiwa yang menjadi Bagian yang menyajikan peristiwa dari menjadi awal inspirasi. awal Inspirasi. inspirasi. Ya. Terus di keempat, apa itu Esa? Resolusi. Resolusi. Siapa yang tahu pengertiannya? Apa itu? Berisi penyelesaian masalah dan konflik. Iya, ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Setelah komunikasi maka ada penyelesaian masalah. Yang terakhir, koda. Koda artinya apa? Pesan yang terdapat dalam diri dan sendiri. Berarti dia pesan yang terdapat dalam teks cerita inspirasi. Jadi di sini ada 5 struktur yang terdapat dalam teks inspirasi. Satu dia ada orientasi, ada rangkaian, komplikasi, resolusi dan koda. Jadi si Pipian tadi sudah menjawab. Berarti si Elsa juga sudah menjawab. Ternyata kalian masih tetap mengingat apa yang kita pelajari dari minggu yang lalu. Seperti itu ya. Di kegiatan kita kali ini kita akan membahas tentang masih di teks cerita inspirasi. Kemarin minggu lalu kita masih di judul dari cerita, belum kita bahas ini. Sekarang yang kita ingin bahas apa? Menyajikan dan juga memahami apa yang kita pahami dan menyimpulkan teks daripada cerita inspirasi. Ada yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Si Pandi. Ya. Tugas kita yang kemarin untuk dibagikan apa masih bisa Bu? Apa itu? Ada kelompok dan masih belum siap Bu. Tugas kita yang kemarin. Iya, tetap kita kerjakan itu ya. Belum selesai karena kita masih di teks inspirasi. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Si Nurani. Apa Nurani? Kemarin dulu tugas kelompok kami belum ada nilainya. Masih bisa diulang lagi Bu supaya kami ada nilainya. Tugas kelompok kemarin? Iya. Tetap kita ulang. Nanti biar ada nilai Bu. Karena masih 2 kelompok yang belum mengerjakan itu ya. Masih ada yang belum mengerjakan, maka kita akan tetap membuatkan supaya ada apa penilaian untuk kamu gitu ya. Iya, karena kamu sudah mulai mengetahui dan mengingat, coba kita lihat ini. Di sini ada teks cerita inspirasi. Di kompetensi dasar di 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, perasaan pribadi dari teks cerita inspirasi
inspirasi yang dibaca dan didengar. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Terus tadi kamu sudah mengatakan kalau di studi itu ada beberapa bagian. Sekarang di sini ada pengertian teks cerita inspiratif. Cerita, siapa yang bisa membacakan? Si Elsa. Cerita merupakan bentuk narasi yang bertujuan menginspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif dapat mengubah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan ketika lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Dalam kata lain, cerita inspiratif adalah cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli dan berempati terhadap orang lain. Iya, jadi secara keseluruhan cerita inspirasi adalah cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli dan berempati terhadap orang lain. Tepuk tangan untuk si Elsa. Di sini kita lanjut. Ciri-ciri teks cerita inspirasi. Apa itu? Baca. Teks inspirasi biasanya diamalkan adaptasi dari sebuah pesanan. 2. Tema. Setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi tulisan inspirasi yang lain. 3. Judul. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembicara mengidentifikasi tentang gambaran tersebut. Kurang semangat dia ya. Di ciri-cirinya ada, kita lihat di sini satu kisah nyata, ada dua tema, aku sudah membacanya. Terus 3 ada judul. Kita lanjut. Yang keempat ada alur. Kalau di cerita chapter kemarin, alur ini kan terbagi dia. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur cepat. Jadi ada 3. Kita lihat di sini. Alur dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti dan akhir cerita atau kisah. Yang kelima, bersifat naratif. Artinya apa di situ? Teks inspirasi bagaimana? Tentunya bersifat naratif. Ya. Iya, teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Itu tadi yang kita sebutkan itu, ada alur maju, ada alur mundur dan ada alur campuran. Yang keenam, ada tokoh. Setiap cerita pasti ada apa? Ada tokoh. Biasanya yang kamu ketahui tokoh ini terbagi berapa? Ada tokoh? Ada berapa? Ada 3 ya. Satu dia tokoh protagonis. Yang protagonis ini bagaimana sifatnya? Baik dia kan. Yang kedua, antagonis, sifatnya jahat. Yang ketiga, iya, bagaimana dia? Itu pemeran apa? Iya, pemeran pembantu. Jadi sudah kamu ketahui di sini, pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh atau teladan bagi pembaca. Iya, yang perlu kita ketahui selain daripada struktur tadi, ada di sini ungkapan simpati seperti yang Ibu katakan tadi, ada dia empati, ada kepedulian, dan ada perasaan pribadi dalam cerita. Yang pertama, ungkapan simpati. Apa itu? Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang baik yang
kesaksian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian. Jadi ada dua dia. Dia bisa kita katakan dengan belasungkawa, bisa kita katakan dengan apa? Dengan sukacita. Itu tadi. Wah, saya senang kamu mendapat juara 1. Terus di belasungkawa, bagaimana? Saya turut mengucapkan apa? Turut berduka cita atas meninggalnya orang tua dari si Fulan. Seperti itu ya. Di kedua, ungkapan kepedulian. Apa itu? Kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain, berbeda dari perasaan, dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasihan dan menolong. Ya, tadi di situ ada selanjutnya ungkapan empati. Apa itu ungkapan empati? Empati adalah membawa seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Iya, ungkapan empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai dengan tindakan. Yang terakhir apa? Ungkapan perasaan pribadi. Iya, sama-sama kita. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi. Misalnya dari putus asa. Iya. Sampai di situ putus asa. Contohnya apa? Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Iya, itulah dari sebagian teks cerita inspiratif. Jadi sebelum kita menonton, saya buatkan nanti tayangan daripada teks inspirasi dengan judul, nanti kamu lihat di situ judulnya. Kamu harus memahami kira-kira apa nanti yang ingin kamu buatkan di penugasan kamu ya. Jadi perhatikan nanti, ketika kamu menonton, kamu melihat, kamu mendengarkan apa yang terjadi di dalam video tadi, video yang akan kita tampilkan. Kamu jangan bermain-main, nanti ada penugasan saya buatkan. Sekarang kita tayangkan video inspirasi. Ya, lihat. Sambil dibaca. Ya, sambil kamu membaca, saya bagikan lembar yang ingin kamu kerjakan. Ini. Sambil dilihat dulu ceritanya. Sambil perhatikan dulu, perhatikan cuplikan di papan tulis.
Ya, ini di video cerita inspirasi yang berjudul Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada sedikit kesalahan teknis ya, speaker kita rusak seperti itu. Nah, Ibu sudah membagikan tadi LKPD dengan untuk menyiapkannya. Coba kerjakan apa yang kamu baca, karena sedikit tadi kesalahan tidak bisa kamu mendengarkan. Kerjakan untuk memapinya dan kerjakan untuk LKPD-nya. Siapa yang sudah siap bisa kamu presentasikan di depan. Iya, kerjakan. Apa yang kamu bacakan tadi? Tadi kamu mendengarkan sudah membacakan apa tadi di Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Nah, nanti di rasa empati tuliskan bagaimana rasa empatimu, bagaimana rasa kepedulian dan simpati. Maka nanti kamu presentasikan ke depan. Tuliskan apa yang kamu bacakan. Bagaimana tadi tentang kepedulianmu, ungkapannya simpati, empati dengan terakhir buatkan di sini. Terus yang lain juga mengerjakan tugas yang lain. Iya. Apa tadi yang kamu lihat? Si Nurani. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3.
Nanti yang kamu presentasikan ke depan tentang ungkapan simpati, ungkapan kepedulian, ungkapan empati sampai di simpulan teks. Nah, nanti ada di kelompok lain kalau dia bisa mengerti bagaimana struktur teks daripada cerita inspirasi tadi. Bisa kamu cari bagaimana orientasinya, terus rangkaian peristiwanya bagaimana, masuk lagi di komunikasi dan resolusi serta koda. Ada yang sudah siap? Sudah siap kamu apa, Nurani? Mana yang kurang mengerti? Mana itu? Ada. Ungkapan kepedulian. Mana kamu tuliskan? Sama-sama seperti yang kita buat tadi. Nah, terus di struktur itu apa yang kamu tuliskan? Kelompok mana yang sudah siap? Belum? Lanjut ya. Sudah selesai? Sudah belum? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah bisa ke depan? Sudah ini? Kelompok ini?
Ada yang kurang paham? Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan nanti ke depan? Kelompok yang mana? Selesai. Kelompok apa lagi? Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 maju ke depan. Dua orang membacakannya. Satu membacakan. Ungkapan kemudian dan teks cerita inspirasi. 2000 rupiah Anda memiliki cara bersyukur. Pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut senantiasa berbagi itu sangat rendah terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Ungkapan empati dari cerita tersebut. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama lagi. Bagi beberapa orang yang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Ungkapan simpati dari teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut. Pesan saya dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 rupiah. Anda mengerti cara bersyukur adalah hendaknya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks dari cerita tersebut. Cerita atau kisah inspiratif adalah sebuah kisah yang mampu membawa daripada pendengar dan membaca, terutama dalam memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya bacakan dulu. Di sini dibuatkan ungkapan kepedulian dari teks cerita inspirasi. 10.000 Anda mengerti cara bersyukur, yaitu pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut. Senantiasa berbagi itu sangat indah, terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Di ungkapan empati yang mereka buatkan dari teks cerita tersebut, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Yang ketiga yang mereka ambil, ungkapan simpati dari teks yang kita baca tadi. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Terus ungkapan perasaan pribadi yang mereka ambil juga, yaitu kesan yang kami dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000 rupiah. Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Terus mereka membuatkan simpulannya bahwa cerita atau kisah inspiratif adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembacanya, terutama dalam memberikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka sudah mendiskusikan ada 5 ini di ungkapan kepedulian, 4 di simpati, ungkapan perasaan dan simpulan teks.
mereka. Sudah sangat bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau dibaca? Gak ada lagi? Iya, silakan duduk. Lanjut. Kelompok siapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ayo maju. Ya, ayo bacakan. Setelah kami berdiskusi dengan teman, maka kami simpulkan ungkapan kepedulian dan teks cerita inspirasi seorang Rp10.000 Anda mengerti cara bersyukur. Pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut senantiasa berbagi itu sangat indah, terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Ungkapan empati dari cerita tersebut. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang, memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Ungkapan simpati dan cerita teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi terutama dengan mereka yang membutuhkan hubungan darah kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut. Pesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah Rp10.000 Anda mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks dari cerita tersebut, cerita atau kisah terinspirasi adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembacanya, terutama dalam menceritakan pelajaran yang bermakna, mengajar dan masa depan. Ya, mereka juga sudah membuatkan kelima ungkapan tersebut. Ada empati, simpati, ada kepedulian, masuk di perasaan pribadi dan kesimpulan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok 1. Ayo, siapa yang membacakan? Setelah kami berdiskusi, maka kami dapat menyimpulkan satu ungkapan kepedulian dari teks cerita inspirasi yang berjudul Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Jawab, saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. 2. Ungkapan empati dari cerita tersebut. Jawab, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang sangat besar. 3. Ungkapan simpati dari cerita tersebut. Jawab, senantiasa berbagi terutama dengan mereka yang miskin dan menderita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut. Saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. 5. Simpulan teks tersebut. Kita semua dapat berkah dan doa serta selalu bahagia. Setelah kami berdiskusi, maka kami dapat menyimpulkan isi struktur pada cerita inspiratif. Rp10.000 Anda dapat mengerti cara bersyukur. 1. Presentasi. Ini adalah bagian untuk menyampaikan pengantar kita. Pada saat menuturkan kisahnya, dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan dua putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga karena di sebuah toko swalayan. 2. Perumitan peristiwa. Dalil ini menyelesaikan kisah tokoh sebelum mengalami konflik. Baru saja pada keluar toko swalayan, istri Budiman menghampiri seorang wanita pemanis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pemanis itu berkata kepada istri Budiman, "Tidak kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya. Lalu ia mengatakan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengamis itu membuka lalu mengucap terima kasih dan mengatakan, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa memberi makan." Tidak komplikasi. Masalah sudah mulai memuncak. Saat wanita pengamis melihat nilai uang yang diterima pertama, kiranya dia pun berucap syukur pada Allah dan berterima kasih kepada Allah dan kepada Budiman dengan kalimat baru kebirangan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. 4. Koda, amanat atau pesan yang terdapat dalam cerita tersebut. Saya akan selalu bersyukur dalam berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama sangat indah.
Yang kedua, mereka juga membuatkan ungkapan dengan kepedulian, empati, simpati. Saya bacakan dulu sedikit ya. Mereka membuatkan di orientasi tadi, setelah kami berdiskusi, maka kami dapat menyimpulkan isi struktur pada teks cerita inspiratif. Rp10.000 Anda mengerti cara bersyukur. Yang pertama orientasinya, ada sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, mereka membuatkan penelitian peristiwa. Di sini baru saja mereka keluar toko swalayan. Istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Berikan kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu dia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu membuka lalu mengucap terima kasih dan mengatakan, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Itu untuk perebutan masalah. Mereka juga membuatkan di komplikasi masalahnya sudah mulai memuncak. Saat wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Dia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah dan kepada Budiman dengan kalimat penuh kegirangan, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan." Jadi mereka itu bukan hanya berucap kepada tuannya yang memberikan uang, tetapi juga berucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Seperti itu. Berapa yang dikasih? Hanya 10.000 dikasih. Mereka sudah begitu bersyukur. Di 4 koda itu, saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama sangat indah. Itu yang mereka buatkan di struktur tadi. Terus yang mereka ambil lagi di ungkapan bahwa di kepedulian kelompok 3 mengatakan, soalnya agak kecil tadi, maka saya kembali membaca. "Saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita." Mereka juga membuatkan empati dari cerita tersebut, yaitu tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi mereka, orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang besar. Maka mereka juga membuatkan di ungkapan simpati, senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang menderita. Di ungkapan perasaan juga mereka mengatakan, "Saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita." Yang terakhir, disimpulan. Mereka menyimpulkan bahwa kita semua dapat berkah dan doa serta bahagia. Ya, terima kasih untuk kalian berlima. Silakan duduk. Yang lain, kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Ayo, siapa ini yang bisa mempresentasikan? Agak ke depan. Setelah kami berdiskusi tentang cerita inspiratif Rp10.000, Anda tahu, Anda mengerti cara bersyukur. Kami dapat kesimpulan ini. Ungkapan kepedulian. Dari teks cerita inspirasi Rp10.000, Anda mengerti cara bersyukur. Pelajaran yang kami dapat dari teks tersebut, senantiasa berbagi itu sangat sulit, terutama bagi yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin dan menderita. Ungkapan empati dari teks cerita tersebut. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Ungkapan simpati dari teks tersebut. Pelajaran yang kami dapat dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang membutuhkan uluran dari kita. Ungkapan perasaan pribadi dari teks. Pesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah 10.000
Perupiaan dan mengerti cara bersyukur adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Simpulan teks cerita inspiratif. Cerita atau kisah inspirasi adalah sebuah kisah yang mampu mempengaruhi para pendengar dan pembaca, terutama dalam memberikan pembelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Suaranya kurang kencang gitu ya. Ada lagi yang mau dibacakan? Coba saya lihat, saya periksa sepertinya ada tadi kesalahan sedikit ini di nomor 4. Nanti kamu perbaiki ya, kelompok yang lain juga memperbaiki ini dengan tulisannya juga. Tapi mereka sudah mau tampil di depan. Ini ya, simpul ungkapan perasaan pribadi dari teks tersebut, kesan yang saya dapat dan kami dapatkan dari kisah Rp10.000. Anda mengerti cara bersyukur adalah kurang penulisan di sini. Walaupun seperti itu, coba tepuk tangan dulu buat mereka. Silakan duduk meja masing-masing. Jadi kamu tadi sudah mengerjakan KPD-nya ya, mana KPD-nya? Ada yang belum siap? Mana KPD? Ini. Kelompok ini KPD-nya. Ya, ini KPD-nya sudah dikumpulkan, nanti Ibu periksa. Kalau ada kesalahan kita ulang kembali seperti itu ya. Jadi kamu sudah, setelah kita masuk di teks cerita inspiratif, sedikit banyaknya kamu sudah mengerti. Yang pertama tadi di struktur itu apa? Apa yang kamu ketahui di struktur itu? Ada orientasinya, ada permintaan masalah, ada komplikasi, ada resolusi, ada goda. Iya. Saya tanya sekarang anak didik kami, kira-kira setelah kita masuk di pembelajaran teks cerita inspiratif, apa kesan yang kamu dapatkan? Apa dari kelompok ini? Kesan yang kamu dapatkan apa? Apa yang kamu dapat? Setelah kita mempelajari teks inspirasi hari ini, apa yang kamu dapat? Apa? Oh, kamu mengetahui struktur dari teks inspirasi. Iya, kamu di kelompok ini. Apa yang kamu dapat? Apa? Apa yang kamu dapatkan? Coba pikirkan. Apa yang kamu dapat? Pentingnya cara bersyukur. Satu lagi. Apa yang kamu dapatkan di kelompok ini? Indahnya bersyukur dan berbagi ke orang. Indahnya bersyukur dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Yang jelas kamu semakin menambah ilmu, gitu ya. Menambah ilmu tadi, indahnya bersyukur dengan sesama. Terus yang kedua apa yang kamu dapatkan tadi? Apa? Mengetahui arti teks inspirasi. Apa saja yang termasuk di teks inspirasi kamu sudah tahu. Ada di situ kepedulian, ada empati, ada simpati, ada simpulan dari semua yang kita baca maupun yang kamu dengarkan. Seperti itu ya. Iya, terima kasih untuk anak didik kami sekalian, karena pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Maka simpulan dari pembelajaran kita adalah indahnya bersyukur dan berbagi ke orang yang membutuhkan. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya besok ini saya bagikan dan kita tetap juga masuk di pelajaran yang lain. Ayo, siapa yang membuatkan doa?
kembali. Terima kasih.